Shalom, Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Karena pada hari ini kita berjumpa kembali dalam peribadatan bersama kepada Tuhan. Biarlah peribadatan kita pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Hari ini sungguh adalah hari yang istimewa. Karena kita memasuki di minggu pertama bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah ini. Dan biarlah semangat perjamuan kudus akan membuat hati kita sungguh-sungguh siap untuk masuk dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah ini dengan membaca Mazmur. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing dan kita buka Mazmur 34. Kita akan membaca bersama ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keenam. Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita baca bersama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kita sungguh mau serahkan hati dan pikiran kita, segenap hidup kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Kita mau puji dan sembah Dia, memasyurkan namanya. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Haleluya. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami, kuduskan dan layakkan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita yang pertama, yang mengatakan betapa dalamnya kasih Bapa, lebih dari segala sesuatu. Pengorbanan yang termulia itu yang kita peringati selalu menyelamatkan kita. Dalam sikap penuh penghormatan kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini. Amin. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah
Kami mau menyembah Engkau ya Allah kami. Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang begitu dalam kebaikannya dalam kehidupan kami. Allah yang selalu kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami tidak dapat dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini. Karena itu kami mau terus menyembah Engkau, bukan saja lewat pujian kami hari ini, tapi kiranya melalui hidup kami senantiasa menyembah Engkau, meninggikan, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga Engkau akan berkenan akan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pertolongan-Mu sehingga kami dapat memasuki bulan yang baru lagi, bulan Juni. Semua karena anugerah-Mu buat kami. Engkau telah memimpin kami selama ini, khususnya selama 2 bulan terakhir dalam menjalani kondisi yang berat karena COVID. Kami sungguh merasakan pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena hari ini kami beroleh kesempatan untuk beribadah kembali kepadamu. Dan kami mau menyerahkan akan rangkaian ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah kami ini berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau ya Allah. Sehingga Engkau akan berkenan untuk memberkati kami. Seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Roh Kudus sudah dicurahkan. Haleluya. Yesus yang sudah naik ke surga, janji Allah ditepati. Ada penyertaannya setiap hari, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita, bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita semua bersyukur bersama karena ada pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, dan kita memilikinya pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tema bulan Juni adalah ketaatan Kristus, dan hari ini temanya adalah melakukan kehendak Bapa. Kita mau siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam sikap doa kita mau katakan pujian yang mengatakan, Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan. Biarlah kita sungguh-sungguh datang kepada Bapa dengan membawa kerinduan kita untuk belajar dari Dia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Biar pemusik mainkan pujian dengan lembut, Bapak Ibu Saudara.
Sebentar lagi kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan bagi kita. Mari kita siapkan tanah hati kita untuk taburan benih firman Tuhan itu. Kita sungguh-sungguh mau menangkap benih terbaik itu dan membiarkannya tumbuh di dalam tanah hati kita. Mari kita siapkan hati ini. Naikkan pujiannya sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Yesus. Jadikan kami indah Tuhan, menurut apa yang Kau pandang indah di mata-Mu. Bentuk kami sesuai kehendak-Mu, sesuai keinginan-Mu Tuhan, sehingga kami belajar untuk hidup seperti yang Kau kehendaki. Kami belajar untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan bahwa bukanlah hal yang mudah bagi kami untuk mewujudkannya. Tapi kami mau belajar menyerahkan diri untuk Engkau bentuk sesuai keinginan-Mu. Dan kami mau memberi diri kami untuk bekerja sama dengan-Mu, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang sedang bekerja membentuk kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Berbicara di tengah kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, membukanya selebar-lebarnya, sehingga kami akan mengerti dan memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu. Ampuni, sucikan, kuduskan, dan layakkan hamba. Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan lewat pemberitaan firman-Mu. Bahkan kehendak-Mu yang dibukakan bagi kami, firman-Mu yang disingkapkan bagi kami, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa-kuasa yang bermaksud merebut jalannya, merebut benih firman Tuhan dan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami hancurkan, sehingga hanya Roh Kudus yang menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah karena kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita sudah memasuki bulan yang ke-6, bulan Juni. Sudah ada di pertengahan tahun. Dan semua itu karena
pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Karena tema kita sepanjang bulan ini adalah ketaatan Kristus. Dan kita mau belajar dari Yesus bagaimana dia melakukan kehendak Bapanya. Nah, untuk itu saya mengajak kita membaca dari Yohanes pasal 6. Kita baca dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40. Yohanes pasal 6. Kita baca dari ayat 30 sampai 40 dan saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, kita tentunya masih mengingat dengan jelas fenomena-fenomena yang terjadi ketika Pilpres pada tahun yang lalu. Saudara tentu masih mengingat akan bentuk kampanye-kampanye. Saudara tentu masih ingat adanya upaya saling menjegal, saling menyerang, saling menonjolkan diri dan lain-lain di antara para capres. Dan yang paling seru tentunya adalah para pendukungnya. Para pendukung ini sangat mendukung jagoannya. Apapun yang dilakukan jagoannya selalu benar di mata pendukungnya. Bahkan demi sang jagoan mereka, tanpa disuruh pun mereka siap melakukan apapun demi jagoannya. Namun saudara, berbeda sekali suasananya ketika kemudian siapa pemenangnya telah diketahui. Dan peta percaturan politik mulai berubah akibat sudah ada pemenang. Dan kita tahu bersama bahwa di samping terpilihnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan disenangi oleh masyarakat, dan terbentuknya kabinet yang terus bekerja sampai hari ini, di samping itu semua muncul juga yang pertama, boleh kita istilahkan barisan sakit hati. Barisan yang terus menerus mencela dan merongrong. Kita bisa lihat di media, kita bisa dengarkan hampir setiap hari. Apa saja yang diperbuat pemerintah selalu salah di mata mereka. Ini salah satu gelagat yang muncul. Kemudian yang kedua, muncul juga barisan yang punya agenda besar untuk Pilpres berikut. Agenda itu bisa terwujudkan dengan cara misalnya yang pertama, mereka mungkin pindah mendukung presiden terpilih sebagai batu loncatan ke depan mungkin. Atau mungkin menyusun agenda besar untuk mengusung kembali jagoannya di Pilpres berikut. Atau mungkin menyusun agenda terselubung untuk mencari peluang menjatuhkan presiden yang sedang berkuasa. Ini juga kita sering lihat, ya, sering terjadi. Di samping itu saudara, muncul juga tokoh-tokoh yang katakanlah mencari panggung politik. Mulailah muncul pahlawan-pahlawan, orang-orang yang seperti sudah berbuat banyak,
atau seperti sedang berbuat banyak. Tapi sebenarnya semua punya agenda-agenda tersendiri. Nah saudaraku, apa yang kita lihat dari semua ini? Apa yang saudara amati dari semua fenomena ini? Yang kita lihat adalah ada agenda-agenda yang tidak jelas. Ada agenda yang bercabang-cabang. Ada agenda yang berubah-ubah. Tergantung situasi dan kondisi. Nah saudara, itulah dunia politik. Dimana ketika kita bicara tentang politik, ada ungkapan yang sangat sering kita dengar, tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Yang mana yang menguntungkan. Itulah dunia politik, saudaraku. Itulah agenda-agenda politik. Tapi saudaraku, itu sangat jauh berbeda dari agenda Kristus ketika ia ada di dalam dunia. Ketika Yesus ada di dalam dunia, dia hanya punya satu agenda, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi, bagaimanapun kondisinya yang ada di hadapannya, agendanya cuma satu, melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi jauh berbeda dengan kondisi yang saya ceritakan tadi sebagai buntut dari Pilpres yang lalu. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Yesus, keteladanan Kristus dalam melakukan kehendak Bapa. Seperti apa sesungguhnya keteladanan Yesus di dalam melakukan kehendak Bapa. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan sanggup juga, kita akan mampu juga meneladani sikap Yesus. Misalnya tentu yang paling utama adalah ketika kita juga harus melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara harus melakukan kehendak Kristus, maka kita bisa belajar dari Kristus bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Selain itu juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sebagai bawahan harus melakukan kehendak pimpinan kita misalnya, ada pelajaran-pelajaran bisa kita pelajari dari teladan Kristus. Atau ketika kita sebagai bagian dari organisasi melakukan kehendak organisasi, kita bisa belajar daripada apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Nah saudaraku, ada 3 teladan Kristus dalam melaksanakan kehendak Bapa yang bisa kita baca dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Ada 3 teladan Kristus. Yang pertama adalah Yesus memperkenalkan Bapa melalui dirinya. Di dalam dia melakukan kehendak Bapa, dia memperkenalkan Bapa melalui dirinya. Yang kedua, dia meninggikan Bapa di dalam dirinya. Dia bukan hanya melakukan kehendak Bapa melalui dirinya, tapi dia meninggikan Bapa di dalam dirinya. Dan yang ketiga, dia melaksanakan kehendak Bapa sampai tuntas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran yang pertama. Yesus memperkenalkan Bapa melalui dirinya. Mari kita lihat itu dalam ayat 32 dan ayatnya yang ke-33 dalam Alkitab kita masing-masing. Ayat 32 dan ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Saudara, hal pertama yang Yesus lakukan di dalam melakukan kehendak Bapanya adalah dia memperkenalkan Bapa melalui dirinya. Dia memperkenalkan Bapa di sorga melalui dirinya. Perhatikan kata-kata Yesus dalam ayat yang tadi, di mana dia berkata bahwa melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, perhatikan bahwa Yesus sedang menjelaskan atau menegaskan tentang siapa dia dan apa yang dikerjakannya. Dalam ayat tadi jelas apa yang dikerjakannya atau siapa dia, yaitu apa? Dialah roti yang turun dari sorga itu, yang akan memberi hidup kepada dunia. Itu jelas dalam kata-kata Yesus tadi. Roti dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi dia sedang menegaskan siapa dirinya.
Dialah roti hidup yang mereka butuhkan. Roti yang dari sorga yang akan memberikan kehidupan kepada dunia. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sedang menegaskan bahwa dialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia, perhatikan bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi ia memperkenalkan Bapa melalui dirinya. Dia memperkenalkan Bapa melalui dirinya dengan berkata apa? Lihat bagian itu. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Jadi saudara, luar biasa bahwa Yesus ketika dia sedang menegaskan tentang apa yang dia kerjakan, yaitu kehendak Bapa atasnya, dia bukan hanya memperkenalkan atau menegaskan siapa dirinya, tetapi dia juga memperkenalkan Bapa itu melalui dirinya. Dan ini yang berkali-kali dilakukan oleh Yesus. Coba saudara lihat dalam ayat 27. Kita lihat ke atas ke ayat 27 yang tadi belum kita baca. Lihat dalam ayat 27. Ayat 27 berkata begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Perhatikan ayat ini saudaraku, bahwa Yesus bicara bahwa makanan yang bertahan sampai hidup kekal itu akan diberikan oleh anak manusia kepada mereka, kepada orang yang ada di sekitarnya saat itu. Jadi dia sedang bicara tentang dirinya. Tapi perhatikan apa dia katakan apa? Sebab dialah, dalam hal ini anak manusia, yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi ketika dia sedang bicara tentang dirinya, sama seperti tadi ketika dia di ayat 32 dan 33, di ayat 27 sama saja. Ketika dia sedang menjelaskan tentang dirinya, dia terus-menerus memperkenalkan Bapa dengan mengatakan bahwa dialah yang disahkan oleh Bapa. Jadi sebagai anak manusia dia disahkan oleh Bapa. Nah saudara, menarik, perhatikan reaksi orang-orang di dalam ayatnya yang ke-28. Reaksi orang-orang yang bertanya kepada Yesus dalam ayat 28 kemudian berpindah, ya. Fokus mereka bukan lagi fokus kepada Yesus, tapi fokus kepada Allah Bapa. Ya. Coba perhatikan dalam ayat 28. Ayat 28 berkata begini, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara lihat, ketika Yesus bicara tentang Allah Bapa, lalu orang-orang ini mulai bertanya tentang apa? Apa yang harus mereka kerjakan sebagai pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara, ketika Yesus sedang memperkenalkan diri Bapa melalui dirinya, dia membawa fokus orang yang fokus kepada dirinya untuk kemudian fokus kepada Allah. Dan Yesus dengan luar biasa mengarahkan fokus mereka, pikiran orang banyak itu yang semula ditujukan pada dirinya, saudaraku. Kalau saudara baca ayat ini dari atas, mulai dari ayat-ayat sebelumnya, saudara akan temukan bahwa sebenarnya orang-orang itu yang mengikuti dia itu fokusnya bukan kepada Bapa, tapi kepada Yesus. Coba lihat kisah awalnya di ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Karena ceritanya berawal di situ. Ayat 14 sampai ayat 15 ini terjadi sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di ayat 14 perhatikan dia berkata begini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu perhatikan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, jadi orang-orang yang takjub dengan mujizat Yesus yang mengubah roti 5 roti 2 ikan tadi dapat dimakan oleh 5.000 orang dan masih ada sisanya sekian banyak, mereka takjub akan dia. Mereka mengatakan bahwa dia adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Dan mereka mau menjadikan dia raja. Jadi fokusnya mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Lalu apa yang Yesus lakukan? Dia kemudian menyingkir. Dia tidak mau membiarkan mereka seperti itu. Nah saudara, ini menarik. Coba saudara bayangkan.
Kalau kita manusia yang dalam pekerjaan kita sehari-hari, atau bahkan mungkin dalam pelayanan kita, kemudian kita mendapatkan peluang, mendapat kehormatan seperti itu, bukankah kita akan menikmatinya? Ketika kita mendapatkan penghormatan seperti itu, apalagi dikatakan ada nabi yang datang ke dalam dunia, waduh, luar biasa. Tapi saudaraku, Yesus tidak demikian. Ketika mereka terfokus kepadanya, dia tidak mengambil kehormatan itu bagi dirinya. Orang-orang yang ada di ayat 14 dan 15 ini, yang kemudian menyusulnya dan bertemu dengan dia di dalam ayat-ayat 25 sampai ayat yang kita baca tadi, orang-orang itu terfokus kepada Yesus. Tapi Yesus mengarahkan fokus mereka dalam ayat 27 tadi kepada Bapa. Ia membawa fokus mereka kepada Bapa, sang pemilik pekerjaan, sambil menegaskan apa yang menjadi tugas dirinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di bagian yang pertama ini kita perlu belajar teladan yang luar biasa dari Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Yang dia perkenalkan adalah Bapa, bukan hanya dirinya. Bukankah manusia kadang-kadang ingin memperoleh nama melalui apa yang dikerjakannya? Kadang-kadang manusia seperti itu. Bahkan kadang-kadang dalam pelayanan pun tanpa kita sadari, kadang-kadang kita cukup menikmati nama yang kita peroleh lewat pelayanan kita. Yesus tidak demikian. Kalau kita lihat akhir-akhir ini di media sosial, banyak postingan pelayanan, banyak postingan ibadah online, postingan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kelompok A, oleh gereja B, oleh komunitas C kepada siapapun. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak hati-hati di situ, kita bukan cuma sedang memuliakan Tuhan, tetapi peran kita sedang kita nikmati. Apa yang kita buat ketika orang, wah mantap ya pelayanannya, wah hebat, Anda hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak sedang mencuri kemuliaan yang seharusnya hanya milik Allah. Yesus, saudaraku, dia tidak melakukan seperti itu. Dalam pelayanannya, bahkan ketika orang terfokus kepada dirinya, dia membawa mereka untuk melihat kepada Bapa. Bahkan kalau saudara baca di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-38, ini ada kata-kata yang luar biasa yang Yesus katakan. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-38 berkata begini. Ayat 37 maaf. Ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Saudara bisa bayangkan apa yang Yesus katakan? Sebagai seorang anak Allah, dia sedang berbicara tentang dirinya, pelayanannya. Dan dia berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, janganlah percaya padaku. Wah, luar biasa. Benar-benar suatu teladan yang tiada duanya. Di dalam melakukan kehendak Bapa, benar-benar fokus. Yesus hanyalah Bapa yang dimuliakan, bukan dia. Saudara, mari kita belajar teladan Yesus, bahwa melakukan kehendak Bapa bukan sekedar pekerjaan ketika kita melakukannya, tapi bagaimana kita melakukannya. Bagaimana sikap diri kita dalam melakukannya, itu sangat penting. Dan teladan Yesus adalah fokus dia hanyalah memperkenalkan Bapa dalam pelayanannya. Kita pindah ke bagian yang kedua. Mohon maaf. Bagian yang kedua, Yesus meninggikan Bapa di dalam dirinya. Dia bukan hanya memperkenalkan Bapa melalui dirinya, tetapi di dalam dirinya dia meninggikan Bapa. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38 dari Yohanes pasal 6 tadi. Saya akan bacakan untuk kita. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini ayat yang sudah sangat kita kenal. Perhatikan ayat selanjutnya. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku, hal kedua yang Yesus lakukan dalam melakukan kehendak Bapanya ialah Dia meninggikan Bapa dalam dirinya. Perhatikan kata-kata Yesus tadi. Dikatakan begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, siapa yang Yesus maksudkan ketika Dia bicara bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku? Siapa yang dimaksudkan di sana? Dia sedang bicara di situ tentang orang-orang yang akan percaya kepadanya. Lihat di ayat sebelumnya, di ayat 35. Dalam ayat 35 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Baru dia sambung, tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi ketika dia mengatakan semua yang diberikan Bapa akan datang kepadanya, Yesus ini sedang bicara tentang orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saudara, ini menarik sekali ketika saya merenung-renungkan hal ini. Wah, ini luar biasa sekali, teladan yang luar biasa. Yesus secara jelas dalam ayat 37 berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya adalah semua yang diberikan Bapa kepadanya. Nah saudara, mari renungkan ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah. Dia sama dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Tetapi perhatikan saudaraku, ketika Dia sedang berbicara sebagai seorang anak manusia, maka Ia sedang menempatkan Allah di tempat tertinggi. Walaupun Dia adalah Allah yang turun di dalam dunia menjadi manusia, ketika Dia sedang bicara sebagai seorang anak manusia, Dia menempatkan Allah di tempat yang tertinggi. Dengan berkata bahwa orang-orang yang datang yang percaya kepadanya, itu adalah yang diberikan Bapa kepadanya. Saudara, perhatikan kalimat ini. Kalimat Yesus ini seakan-akan menunjukkan, seakan-akan menunjukkan bahwa Dia tidak punya kuasa, sehingga Bapa yang memberikan orang-orang percaya itu kepadanya. Seakan-akan Dia tidak punya kuasa sehingga Dia tidak bisa menarik orang untuk datang kepadanya, sehingga orang itu harus diberikan oleh Bapa kepadanya. Saudara, ini luar biasa. Bahwa ketika Dia sedang bicara tentang orang yang percaya kepadanya, Dia tetap menempatkan Bapa di tempat yang utama. Dia meninggikan Bapa di dalam dirinya. Ini teladan yang luar biasa, saudaraku. Teladan berikutnya, teladan yang tiada duanya bagi kita. Dan bayangkan hal itu dipertegas Yesus dengan berkata dalam ayat 38 bahwa sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia menegaskan bahwa Dia hanya seorang utusan. Bukankah Dia sedang meninggikan Allah Bapa dalam dirinya? Dia menegaskan Dia seorang utusan. Dia hanya benar-benar bertujuan untuk meninggikan Bapa di dalam dirinya. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saudaraku, saya membayangkan sambil saya tersenyum sendiri. Membayangkan tingkah manusia yang seringkali terjadi. Ya, di luar sana lah. Bukan dekat-dekat kita, mudah-mudahan. Saudara bayangkan, jangankan seorang menteri dalam kabinet sekarang, baru seorang supir menteri saja, lagaknya sudah seperti pejabat negara, bukan? Itu sering kita dapatkan, hanya seorang supir menteri. Gayanya, lagaknya, tingkahnya seperti seorang pejabat negara dan ingin diperlakukan bagaikan seorang pejabat negara padahal dia hanya supir. Bukankah itu banyak di luar sana? Mudah-mudahan di jemaat kita tidak ada. Contoh yang lain misalnya, baru saja jadi RW. Bukan RW makanan kami orang Manado, bukan. Baru saja menjadi seorang ketua RW misalnya. Gayanya sudah seperti anggota dewan. Ya, jalan harus dihormati dan segala macam. Saudara, inilah tingkah manusia yang kadang-kadang tanpa kita sadari pun, kadang-kadang di dalam gereja ada yang mirip-mirip seperti itu. Mudah-mudahan tidak banyak, ataupun mudah-mudahan tidak ada. Tapi ini perlu kita waspadai, Bapak Ibu Saudara.
Belajarlah dari teladan Yesus. Dia benar-benar meninggikan Bapa di dalam dirinya. Sama sekali tidak pernah dia mengangkat dirinya. Dia tidak pernah merasa bahwa itu yang dia kerjakan, dia yang harus dihargai, dia yang harus dihormati. Tidak. Dia tahu dia ada untuk melakukan tugas, dia diutus untuk melakukan itu, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Bapa. Ini teladan yang harus kita pelajari dan lakukan sebagai orang percaya. Saudara, kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2, kita tahu bahwa justru ketika Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan dia sampai mati di kayu salib untuk kita atau demi kita, karena melakukan kehendak Bapa. Justru lewat semua itulah dia ditinggikan. Sehingga Filipi 2 ayat 9 berkata bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Makanya segala lidah berseru, segala lutut bertelut. Semua itu diperoleh Yesus karena dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Mari kita belajar dari Yesus. Kita baru merenungkan 2 poin saja, namun saudaraku sudah terlihat betapa tidak mudahnya untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak mudah untuk benar-benar melakukan kehendak Bapa. Karena melakukan kehendak Bapa bukan sekedar melakukan pekerjaan itu, bukan. Tetapi juga di sana dari teladan Yesus kita bisa lihat, dari sana ada sikap hati, di sana ada motivasi, di sana ada tujuan, di sana ada agenda. Mari renungkan, apakah yang kita lakukan untuk Tuhan adalah benar-benar untuk Dia? Apa yang kita lakukan untuk Bapa, apakah benar-benar untuk kemuliaannya? Jangan-jangan yang kita tinggikan bukan Dia, atau memang kita tinggikan Dia, tapi kita ikut naik di sana seperti seorang supir menteri yang merasa seakan-akan dia sudah jadi pejabat. Padahal apa bedanya supir menteri dengan supir seorang RT misalnya? Gak ada bedanya, sama-sama supir. Yang beda itu majikannya. Dia sendiri sama. Tapi seringkali itu yang terjadi, saudaraku. Mari belajar dari Yesus. Teladan yang luar biasa. Terakhir, yang ketiga. Teladan Kristus yang ketiga adalah dia melaksanakan kehendak Bapa sampai tuntas. Ayat 39 sampai 40 saya bacakan untuk kita. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, hal ketiga, kebenaran ketiga yang Yesus lakukan dalam hal melakukan kehendak Bapanya adalah dia melaksanakan kehendak Bapanya sampai tuntas. Perhatikan kata-kata Yesus tadi. Dia berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di ayat ini, saudaraku, Yesus bicara tentang apa? Kehendak Bapanya, bukan? Dan jelas terlihat ketika dia bicara tentang akhir zaman, maka itu menunjukkan bahwa dia akan mengerjakannya sampai tuntas. Dia tahu tugasnya. Dan tugasnya bukan hanya untuk memastikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tapi juga untuk sampai membangkitkan orang percaya itu pada akhir zaman. Jadi Yesus bukan hanya memikirkan pekerjaannya dan melakukan pekerjaannya yang ada di depannya, tetapi dia memikirkan untuk melakukannya sampai tuntas. Dia juga bicara tentang pekerjaan paling akhir yang Yesus kerjakan, yaitu dia membangkitkan orang percaya pada akhir zaman. Saudara, jelaslah bahwa ketika Yesus bicara tentang melakukan kehendak Bapa, ketika dia sedang bicara tentang kehendak Bapanya, dia sedang bicara tentang sesuatu yang dikerjakan sampai ke akhir, sampai tuntas. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Teladan yang dapat kita belajar adalah dalam melaksanakan kehendak Bapanya, Yesus bukan hanya melakukan sebaik-baiknya, tapi dia melakukannya, dia mengerjakannya sampai tuntas. Dan saudaraku, jika kita teliti, maka ada proses yang terjadi di dalamnya.
Kalau saudara lihat dalam ayat 39, coba perhatikan ayat 39. Ayat 39 berkata seperti ini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan kalimat itu, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Kembali yang tadi, semua orang percaya kepada Yesus, yang Dia katakan sebagai diberikan Bapa kepadanya, Dia katakan ini supaya jangan ada yang hilang. Nah saudaraku, jadi Yesus menegaskan bahwa salah satu tugasnya yang Ia terima dari Bapa adalah memastikan supaya jangan ada orang yang percaya yang kemudian terhilang. Artinya sampai saat ini Yesus masih terus bekerja melakukan tanggung jawabnya ini, menjaga orang yang percaya supaya tidak sampai terhilang. Yang saat ini saudaraku, karena Yesus telah kembali ke sorga, yang kita peringati minggu yang lalu kenaikannya ke sorga, tugas yang Dia kerjakan ini kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus, yang hari ini gereja sedunia peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mengerjakan pekerjaan, menuntaskan pekerjaan yang Yesus kerjakan dalam melakukan kehendak Bapa. Coba lihat dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasalnya yang ke-16, kita lihat ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7 berkata gini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi dia sedang bicara tentang kenaikannya ke sorga. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, yaitu ketika Dia naik ke sorga, maka apa? Aku akan mengutus Dia kepadamu. Perhatikan Dia di sini, D dalam huruf besar. Siapa yang dibicarakan? Roh Kudus. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia, menjaga kehidupan kita manusia, supaya kita yang sudah percaya kepadanya tidak akan terhilang, tetap terpelihara di dalam kasih-Nya, di dalam kesetiaan mengiring Dia, di dalam perlombaan iman diwajibkan bagi kita masing-masing, sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kita meninggalkan dunia ini. Sehingga ketika di akhir zaman kelak, sebagai orang percaya kita akan dibangkitkan oleh Kristus. Jadi saudaraku, pekerjaan Kristus yang masih dikerjakan oleh Roh Kudus sampai hari ini adalah menjaga, memelihara kehidupan kita supaya kita tidak terhilang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja di dalam kita? Apakah Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja dengan maksimal, membuat kehidupan kita benar di mata Tuhan, membuat hidup kita berbuah di mata Tuhan, membuat hidup kita menyenangkan Dia? Kuasa Roh Kudus ada. Kita sudah tahu semua ayat itu, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pertanyaannya, apakah kuasa itu nyata? Apakah dampak dari kuasa itu terlihat? Contoh sederhana misalnya, saudara di rumah punya AC, air conditioner, AC kalau saudara lebih sering menyebutnya, bukan AC tapi sebenarnya ya AC. Saudara-saudara mungkin bisa punya AC yang hebat. Saudara mungkin punya AC dengan merek terkenal, Daikin misalnya atau apa ya, saya tidak boleh sebut merek, contoh saja, ini bukan iklan. Saudara bisa punya AC dengan merek terkenal dengan PK yang tinggi, 2 PK misalnya. Tapi contohnya, kalau saudara kedinginan di ruangan saudara, lalu saudara kecilkan, saudara setel AC itu sampai angkanya ada di 24, 25 derajat, bahkan sampai 27 derajat. Pertanyaan saya, maksimal nggak fungsi AC itu? Tidak, bukan? AC itu punya kekuatan yang luar biasa, sanggup meninggikan ruangan yang besar. Tapi kalau saudara batasi powernya, batasi kekuatan pendinginannya, maka dia tidak akan maksimal. Walaupun dia punya kekuatan yang besar. Saudara, mari renungkan. Seperti apa saudara membiarkan Roh Kudus bekerja dalam
hidupmu dan hidupku. Seperti apa kita memberikan dia keleluasan untuk bekerja dengan kuasanya. Sehingga kuasanya itu akan menguasai hidup kita dan memberi dampak kepada orang yang ada di luar kita. Mari kita renungkan ini di bagian akhir dari khotbah saya. Mari kita renungkan sama-sama. Seperti apa kita bersungguh-sungguh membiarkan, mengizinkan Roh Kudus menguasai kita, menguasai seluruh hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di matanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami belajar di teladan Kristus. Dalam melakukan kehendak-Mu, Yesus sudah menunjukkan bahwa Ia memperkenalkan Engkau Bapa melalui dirinya. Ia bahkan meninggikan Engkau di dalam dirinya. Yesus meninggikan Engkau Bapa dalam dirinya. Bahkan Dia mengerjakan pekerjaan-Mu sampai tuntas. Pekerjaan itu sampai hari ini masih dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk berespon dengan benar. Memberikan keleluasan pada Roh Kudus untuk bekerja dengan maksimal. Bahkan kami membuktikan, kami meneladani Yesus untuk semua yang dikerjakannya dalam melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mensyukuri firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus diadakan sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu ketika Ia sebelum mengorbankan dirinya di atas kayu salib, Ia mengadakan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena itu dengarkanlah sabda firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pengorbanan Kristus di atas kayu salib dikerjakannya tuntas untuk kita. Penyelamatan kita dikerjakannya secara sempurna di atas kayu salib. Dan ketika kita makan roti dan minum dari cawan berisi air anggur yang akan kita lakukan sebentar, maka kita sedang memperingati akan pengorbanannya untuk kita. Roti itu melambangkan tubuhnya yang dihancurkan karena kita. Tubuhnya yang mengalami siksaan dan penderitaan karena kita. Kita yang seharusnya menanggung semua itu. Tapi Dia sudah melakukannya untuk kita. Bahkan ganti kita. Cawan berisi air anggur yang akan kita minum sebentar melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib karena kita. Darah yang adalah tanda pengampunan dosa, tanda pengudusannya atas kita, penebusannya atas kita. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu. Karena Engkau mengorbankan dirimu, ganti kami. Kamilah yang seharusnya menanggung hukuman karena dosa kami. Tapi karena kasih-Mu yang agung, yang mulia, yang tidak terbatas itu,
Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal untuk berkorban karena dosa kami manusia. Engkau membiarkan tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan karena kami. Terima kasih Bapa. Kini ketika kami akan menikmati perjamuan kudus ini, biarlah kami memperingati kembali, mengingat kembali pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk terus kami beritakan kepada orang lain yang harus juga mengetahui bahwa Engkau telah mati juga bagi mereka. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, sucikan, kudusan, dan layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus.
Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan bahwa kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Dan kita juga sudah menikmati perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita saat ini. Mari kita menyiapkan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai tanda ucapan syukur kita. Kita akan mengiringi pemberian persembahan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 178, Damai yang Padaku. Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Minggu depan temanya adalah melakukan pekerjaan Bapa dari Yohanes 10 ayat 37 dan firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Sidang. Persembahan baik perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain mohon ditransfer ke rekening BNI 000-807-4327. Saya ulangi, ke rekening BNI 000-807-4327 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia dengan memberikan nama dan keterangan apakah itu persembahan ataukah perpuluhan.
Dan jika Bapak Ibu Saudara terkendala dengan mengirimkan persembahan secara transfer, silakan menghubungi sekretariat gereja dengan Saudari Resita Patricia Mongan yang akan membantu Bapak Ibu Saudara mengambil persembahan yang diberikan. Diadakan doa untuk para pemimpin Komsel atau para PKS dan juga para hamba Tuhan di GKI Tiberias pada hari Senin bertempat di gereja, dan kegiatan doa itu dimulai pukul 11 siang. Bapak Ibu Saudara, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah tentang pembukaan rumah-rumah ibadah, maka kita masih akan mengadakan kegiatan-kegiatan secara online maupun secara keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Apakah itu Komsel yang akan diadakan secara online, ataupun doa pagi maupun doa PPW pada hari Jumat pukul 7 malam. Saya akan membacakan pelayan sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bahwa pelayanan anak dan remaja sudah membuat juga kelas-kelas online, sehingga sudah ada di YouTube kita juga, YouTube gereja kita. Dan saya akan membacakan pelayan untuk guru sekolah minggu yang bertugas minggu depan. Untuk kelas Daud yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Oni. Kelas Yusuf adalah Kak Resita. Kelas Yosua Kak Delvina. Dan untuk kelas Abraham serta remaja akan digabung dan akan dipimpin oleh Ibu Gembala. MC atau WL yang bertugas adalah Kak Yana. Ibadah-ibadah pelayanan anak dan remaja atau ibadah-ibadah sekolah minggu itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mengatur waktunya yang paling tepat untuk anak-anak. Jadi kalau bisa anak-anak mengikuti sesuai dengan kelasnya. Kelas Daud itu berarti kelas yang untuk anak-anak yang belum sekolah. Kelas Yusuf itu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Dan kelas Yosua itu adalah kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Lalu kelas Abraham itu berarti untuk mereka yang bersekolah di SMP, dan remaja itu untuk yang SMA. Mari kita berikan firman Tuhan juga kepada mereka sesuai dengan kelasnya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada beberapa anggota jemaat yang berulang tahun. Ibu Juria Elizabeth Audwil tanggal 5 Juni. Lalu saudara Rolivan Ezra Melolo tanggal 6 Juni. Ibu Kristina Indraswari tanggal 7 Juni. Ibu Roida Sondang Kristina Tampu Bolon tanggal 7 Juni. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Bapak Anderonikus Katiandago dan Ibu Roida Sondang Kristina Tampu Bolon pada tanggal 7 Juni. Dan Bapak Stefanus Atama serta Ibu Nilorita Maarang juga ulang tahun pernikahan pada tanggal 7 Juni. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan serta melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pendidikan, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di bagian akhir dari ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah jelas sekali berbicara kepada kita. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan taat kepada Bapanya dan melakukan 3 hal yang tadi sudah disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita mengikuti teladan Kristus kalau tidak ada Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh karena itu kita meminta pimpinan dari Roh Kudus untuk memegang tangan kita setiap hari. Karena kita
Jangan sampai tersesat di jalan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita naikkan pujian penutup ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita minta Tuhan, Roh Kudus memegang tangan kita. Kita beri tangan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan. Peganglah kami, peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu untuk meneladani Engkau di dalam melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami akan mampu hidup seperti yang Engkau kehendaki untuk kami laksanakan, untuk kami hidupi. Sehingga kehidupan kami ini akan berkenan kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan benar-benar menjadi rema dalam hidup kami, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Juria Elizabeth Odil yang berulang tahun tanggal 5 Juni. Bersyukur bersama dengan Saudara Rolivan Esra Melolo tanggal 6 Juni. Dengan Ibu Kristina Indraswari tanggal 7 Juni. Dan Ibu Roida Sondang Kristina Tampu Bolon tanggal 7 Juni. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan Pak Andre Nukus Kotiandago dan Ibu Roida Sondang Kristina tanggal 7 Juni. Dan Bapak Stefanus Atama, Ibu Nilorita Marang juga tanggal 7 Juni. Kami bersyukur bersama dengan mereka Tuhan. Karena mereka ada sampai saat ini itu menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan mengasihi mereka dan terus memelihara kehidupan mereka sampai saat ini. Entah itu kehidupan pribadi, entah itu kehidupan rumah tangga. Karena itu kami mau berdoa untuk mereka. Tuhan kiranya terus menolong, memberkati mereka. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas, dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin dekat kepadamu. Semakin menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan mereka. Bagi mereka adalah kepala-kepala keluarga, suami-suami dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka dengan hikmat, kemampuan untuk menjadi suami yang baik bagi istri mereka, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka, menjadi imam yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik bagi keluarga mereka. Mereka yang adalah istri-istri, Tuhan karuniakan hikmat, kemampuan, kesabaran untuk menjadi pendamping, penolong yang setia bagi suami mereka, ibu yang baik bagi anak-anak mereka, sehingga bersama-sama dengan suami mereka boleh menjalankan tanggung jawab mendidik anak-anak mereka yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Baik yang masih kecil, masih remaja maupun yang sudah dewasa. Tuhan terus menolong memberkati mereka. Berdoa buat mereka yang masih single, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang menolong memberkati hari depan mereka. Tuhan rancang sesuai kehendak-Mu. Pertemukan mereka dengan teman hidup yang sesuai yang Tuhan siapkan bagi mereka. Bagi mereka yang sudah berada di usia lanjut, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, penghiburan selalu dalam menjalani kehidupan mereka bersama-sama dengan anak dan cucu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk semua kami yang melayani di jemaat ini. Baik gembala sidang, majelis, badan pengurus jemaat, para pemimpin komsel, para guru sekolah minggu, semua yang melayani, para tim pelayan altar yang melayani lewat pelayanan lewat ibadah-ibadah online kami. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati semua yang melayani sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan untuk Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat kami Bapa, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam usaha mereka masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati, secara khusus dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, di mana kondisi belum terlalu membaik. Masih banyak tantangan dalam hal penghasilan yang didapatkan oleh anggota jemaat kami. Tuhan yang kiranya mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan yang memelihara hidup mereka, sehingga mereka akan terus merasakan pertolongan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kecukupan dari Tuhan bagi mereka Tuhan. Bagi yang melayani Tuhan berkati pelayanan. Bagi yang sekolah, yang studi, Tuhan berkati studi mereka. Khususnya anak-anak kami yang sedang akan melanjutkan studi mereka. Baik akan melanjutkan ke perguruan tinggi, maupun akan melanjutkan ke sekolah-sekolah lanjutan, baik sekolah lanjutan atas maupun sekolah lanjutan pertama. Tuhan menolong memberkati mereka, sehingga mereka akan menemukan sekolah yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Bagi jemaat-jemaat kami yang tinggal di luar kota, yang bekerja di luar kota, entah di kota lain atau karena berlayar, Tuhan juga menolong memberkati mereka. Kiranya mereka terus berada dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, walaupun mereka berpisah jauh dari keluarga. Jadikan mereka alat berkat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka.
Kiranya mereka terus merasakan kekuatan, kesehatan, penghiburan dari Tuhan di masa tua mereka untuk menikmati hari-hari hidup mereka bersama dengan keluarga mereka. Jemaat-jemaat kami yang dalam pergumulan kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Entah itu pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan, pergumulan teman hidup, pergumulan apapun itu Tuhan. Mungkin ada keputusan-keputusan penting yang harus dibuat dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam pekerjaan. Tuhan saja yang menolong, memberkati, memampukan jemaat kami untuk benar-benar mengandalkan Tuhan, sehingga mereka akan melihat dan menikmati bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup mereka sesuai rencana dan kehendak-Mu. Jemaat-jemaat kami yang bekerja di bidang-bidang medis, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, lindungi mereka dari gangguan virus ini Tuhan. Terus kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk terus bekerja dalam kondisi yang berat, yang tidak mudah seperti mereka hadapi. Kiranya mereka terus merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan Saudari Mas Reti Ligit yang ada di Taiwan, Tuhan memberkati dia. Dalam pelayanan kepada Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dia. Mampukan dia untuk melayani Tuhan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Seluruh kegiatan kami sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Komsel-komsel yang akan berjalan, Tuhan memberkati. Anak-anak sekolah minggu yang juga mengikuti kelas-kelas mereka secara online, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa Tuhan buat kondisi ke depan. Kami sedang menghadapi kondisi kami tentang new normal yang sedang diwacanakan. Kami yang mau belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan saja yang mengatur, Tuhan saja yang memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Jika kelak kemudian sudah ada keputusan bahwa kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, bertemu satu sama lain, kiranya itu semua jadi dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kami mau menanti waktu yang terbaik yang Tuhan atur melalui pemerintah yang ada di atas kami sebagai wakil Tuhan. Sehingga kami akan menaati pemerintah dan melakukan yang terbaik seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Khususnya Pak Jokowi sebagai presiden kami, berkati, berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, tolong dia dalam memutuskan keputusan-keputusan penting yang krusial bagi negara kami. Kiranya semua yang diputuskan itu merupakan perwujudan dari kehendak-Mu bagi negara kami. Sehingga kami semua rakyat Indonesia akan menjalaninya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami. Berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang mungkin belum sempat memberi. Tuhan memberkati dengan limpah. Akhirnya kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, pertolongan bagi kami dalam ibadah ini sejak awal sampai akhirnya boleh berjalan hanya karena pertolongan Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pelihara, sertai dan berkati kami. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesamamu, bagi keluargamu, bagi orang lain. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan tuntunan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia, sampai Dia datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa
Amin, ibadah kita telah selesai. Pada semua yang telah melayani hari ini, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.